Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi. Hari ini kita ibadahnya secara online. Rasanya baru kemarin kita offline, tapi Tuhan izinkan kita sekarang untuk online lagi. Gak apa-apa, tetap semangat. Kita juga harus pakai hikmat ya Bapak Ibu. Gak boleh memaksakan diri. Kita sedang ada wabah seperti ini. Kita tetap semangat walaupun harus online. Tuhan tidak terbatas walaupun online maupun offline. Tuhan tetap ada di mana-mana. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Ketika kami masih ada sampai saat ini, ketika kami masih sehat sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang indah Tuhan berikan buat kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami menyaksikan ibadah online saat ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang baik yang selalu beserta dengan kami. Amin. Kau perhatikanku.
biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan, berikan kami semangat yang daripada-Mu, berikan kami roh yang menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di saat situasi dan kondisi yang sedang tidak baik Bapa, tapi kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan berikan buat kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kami mau naikkan setiap pujian kami, biarlah semua ini untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Siapa ya di sini yang percaya kalau ada satu sobat yang setia? Cuma Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita, amin. Yes, saya percaya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat ini, hanya nama Tuhan yang ada dalam hidup kita, amin. Hanya Tuhan yang setia dalam kita, amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus.
dialah kekuatan, dialah perlindungan, dialah penghibur, penolong, amin. Amin. Tetap semangat, kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, dekat padamu itu rinduku Tuhan. Haleluya Yesus.
Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ke dalam acara ibadah online. Walaupun kita sempat 3 minggu ya, udah onsite, tapi tidak apa-apa, kita tetap antusias untuk menyembah Tuhan, amin. Apapun keadaannya, kita akan katakan Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, sekalipun kami kembali dalam ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi kasih Tuhan atas hidup kami, tidak mengurangi hadirat-Mu atas hidup kami, tidak mengurangi berkat dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah kepada kami dan nyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga damai sejahtera Allah tetap memenuhi hati dan pikiran kami. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita online lagi kembali, tapi kita tetap bersuka cita karena Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Saat ini saya akan mengambil sebuah tema yang dikatakan kita dipanggil sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pendamai bagi kemuliaan Tuhan. Yang akan diambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5, ayatnya 18 dan ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan pada saat ini bahwa Kristus telah menjadi pelantara dalam hidup kita, bukan hanya sebagai pelantara karena dia mati di kayu salib, tetapi karena dia datang untuk mendamaikan saudara dan saya kepada Bapa di sorga. Dia datang untuk membuat kita memiliki kehidupan yang lebih dari kehidupan yang biasa, yaitu kehidupan di dalam damainya Tuhan. Lagu Pantekosta Lama berkata, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Lagu ini menyatakan bahwa kehidupan yang damai itu adalah dambaan dari setiap orang. Mengapa saudara? Karena hati yang gembira itu kita peroleh ketika hidup kita merasa damai. Hati kehidupan yang damai itu sangat didambakan semua orang karena apa? Akan membuat hidup kita gemar, hidup kita berbahagia. Dan damai sejahtera itu hanya diberikan oleh Allah kita lewat Kristus Yesus yang datang ke dunia untuk mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena damai itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Damai sejahtera itu tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak, dengan kedudukan pangkat kita yang tinggi. No, nggak bisa saudara. Pada masa pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini saudara, tidak sedikit orang yang menjadi paranoid, orang yang menjadi ketakutan, menjadi parno. Bahkan ketika seseorang mendengar bahwa ada seorang sedang terinfeksi COVID atau Corona, maka tidak
tidak sedikit orang yang menjadi ketakutan, orang yang menjadi tidak berani lagi untuk keluar rumah, tidak berani lagi untuk beli makanan, tidak berani lagi untuk beraktivitas. Alasannya apa? Takut di luar banyak corona. Saudara, takut, khawatir, was-was, boleh enggak saudara? Sangat boleh saudara, itu manusiawi, betul enggak? Betul. Tetapi firman Allah katakan kita tidak boleh sampai kehilangan damai sejahteranya Allah karena sebuah keadaan. Corona, COVID, Delta, macam-macam lah. Variannya baru ada yang baru. Boleh hadir, boleh datang di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi jangan sampai hal-hal yang demikian membuat kita kehilangan damainya Tuhan. Amin. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahteranya Allah. Karena ketika kita kehilangan damainya Tuhan, lama-kelamaan kita bisa menjadi seorang yang depresi, saudara. Dan ketika seseorang depresi, maka ia tidak dapat lagi berpikir yang panjang tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Apalagi suruh bersyukur, saudara. No, tidak akan dapat melakukan hal yang demikian. Untuk berpikir yang positif, berpikir yang baik saja, no, tidak dapat. Apalagi untuk bersyukur. Dengan situasi keadaan yang demikian banyak mengalami hal yang mencemaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari tetap katakan kepada hati kita, katakan, bergembiralah hai jiwaku. Nyatakan hatimu bersyukur dan bersukacita karena Tuhan. Karena Dia, Allah, telah mendamaikan kita. Amin. Haleluya. Banyak orang terkenal, banyak orang kaya, banyak orang tenar, banyak orang yang memiliki harta lebih, tetapi mati bunuh diri karena depresi, saudara. Mengapa? Apakah mereka kekurangan? Apakah mereka terkucilkan dari pergaulan? Tidak. Apakah mereka kekurangan sesuatu? Tidak. Tetapi mereka benar-benar kehilangan. Mereka benar-benar kekurangan dan bahkan kehilangan satu perkara yang namanya damai sejahtera. Itulah yang mengakibatkan mereka menjadi depresi dan akhirnya putus asa dan mereka mengakhiri hidupnya. Akhir Januari tahun 2013, kita dihebohkan dengan seorang pengusaha muda sukses, wakil bendahara HIPMI maksud saya ya, yaitu Bapak Sudiro Andiwiguno yang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena depresi. Kita juga dihebohkan dengan Hallyu, penyanyi asal Korea yang gantung diri di rumahnya. Karena apa? Karena depresi. Kita juga dihebohkan dengan waktu tahun 1994 di 1 Maret 94, kita dihebohkan juga dengan Manmohan Desai. Siapa dia? Dia seorang sutradara Bollywood yang sangat terkenal, asal dari India. Dia melompat dari balkon rumahnya. Karena apa? Juga karena depresi, saudara. Artis Korea yang sangat cantik, Lee Eun-jo, ya, Lee Eun-jo, ya, sangat cantik, dipuja-puja remaja. Yang masih banyak ya,
sampai sekarang ya, yang suka drakor-drakor. Nah, ini salah satunya saudara. Cantik, menawan, memiliki prestasi yang bagus, kaya, tenar. Tapi dia memotong urat nadinya karena apa? Karena juga depresi, saudara. Mengapa semua ini terjadi atas mereka? Bukankah mereka berkelimpahan? Bukankah mereka berkecukupan? Harta dunia, segala kemewahan dunia itu hanya bersifat sementara. Yang dapat memberikan kita sukacita, damai, sejahtera, Allah yang melimpah dalam hati kita itulah yang mampu membuat kita memiliki pengharapan yang besar di dalam hidup ini. Tanpa itu tidak ada saudara. Tanpa itu kita tidak dapat melakukan apapun. Karena apa? Hati kita menjadi hati yang kosong. Sekalipun banyak harta, makanan berlimpah, rumahnya gedung bertingkat, dan semuanya tercukupi. Tapi kalau hatinya kosong, tanpa ada Kristus di dalam hatinya, maka segala sesuatu menjadi sia-sia. Salomo dalam Amsalnya mengatakan, segala sesuatunya ada akhirnya. Segala sesuatu seperti sedang menjaring angin. Semuanya sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menjaring angin? Kita nggak bisa, saudara. Kenapa? Kita nggak bisa mendapatkan hasil apa-apa dari menjaring angin. Inilah ibarat ketika hati kita kosong tanpa Kristus, tanpa damai Allah ada dalam hidup kita. Maka kita, segala usaha kita, segala apa yang kita kerjakan seperti sedang menjaring angin. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Tapi bersyukur buat kita ya, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita ada 2 kabar gembira yang Allah mau nyatakan untuk saudara dan saya saat ini. Yaitu bahwa kita, karena Kristus telah mati di atas kayu salib, Dia datang ke dunia untuk mendamaikan saudara dan saya. Saudara dan saya yang seharusnya tidak masuk hitungan. Saudara dan saya yang seharusnya tidak memiliki harga lagi. Karena dosa membuat kita terputus hubungan dengan Allah dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena Kristus mau datang kepada saudara dan saya, maka Kristus memulihkan kembali hubungan yang telah putus itu saudara. Yaitu dengan apa? Mendamaikan saudara dan saya pada Bapa di sorga. Sehingga kita menjadi anak yang berharga. Saudara dan saya menjadi biji mata Allah. Menjadi sesuatu yang berharga. Kita coba baca dalam Kolose pasal yang pertama ayat 21 dan ayatnya 22. Kolose pasal pertama ayat 21 dan ayatnya 22. Di sini katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang, perhatikan kalimat ini, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus. Amin. Kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di mana saudara? Di hadapannya atau di hadapan Allah. Haleluya.
didapatkan Allah menjadi kudus, tak bercacat, kudus. Dan kita dikembalikan ke dalam identitas berharga. Karena apa? Karena Kristus mau mati untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa di sorga. Sehingga kita dapat menyanyikan sebuah lagu yang indah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bersama-sama. Hidupku bukannya aku lagi, amin, tapi Kristus dalamku. Haleluya. Inilah suatu kebanggaan dari kita, saudara. Karena Allah sumber damai sejahtera itu telah kembali memulihkan hidup kita, yang hidup yang harusnya tidak punya harga lagi, hidup yang harusnya terbuang di dalam api neraka karena dosa, karena budak dosa yang kita alami sejak kita jatuh dalam pelanggaran. Tetapi dipulihkan oleh Kristus lewat kayu salib. Supaya saudara dan saya menjadi kembali berharga. Dan Bapa mengakui kita sebagai anaknya. Yang kedua, kita diperdamaikan supaya kita dapat menikmati janji-janji Allah. Ibrani pasal 9 ayatnya ke-15. Kita lihat Ibrani pasal 9 ayatnya ke-15. Ibrani pasal 9 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama apa saudara? Perjanjian yang pertama. Haleluya. Kristus telah mati agar saudara dan saya terbebas dari kutuk dosa, kutuk maut. Dan kita dapat menikmati kembali janji Allah, yaitu apa? Memiliki kehidupan kekal bersama dengan Dia. Sekarang yang kedua. Kalau yang pertama, kabar gembira yang pertama, kita adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera Allah lewat Kristus. Yang sekarang yang kedua, kita adalah orang percaya yang diberikan kepercayaan. Perhatikan kalimat saya. Kita orang percaya yang diberikan kepercayaan oleh Kristus untuk menjadi penerus damai sejahtera Allah bagi dunia. Haleluya. Artinya apa? Saudara dan saya punya titel sekarang, saudara. Tidak hanya sebagai orang yang didamaikan, tetapi kita punya titel, saudara. Luar biasa ya. Kita punya titel. Titelnya apa, saudara? Titelnya sebagai duta kerajaan Allah. Sebagai penyambung damai sejahteranya Allah kepada dunia. Kita lihat ayatnya ke-19. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan, perhatikan kalimat ini.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada saya, kepada saudara. Amin. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya diberikan sesuatu, yaitu damai sejahtera, tetapi saudara juga diberi kepercayaan oleh Kristus untuk menjadi penyambung damai sejahteranya Allah bagi dunia. Kita dijadikan duta, kita diberikan predikat, diberikan titel, diberikan kedudukan yang sangat luar biasa oleh Kristus, yaitu sebagai duta kerajaan Allah, pembawa damai Allah ke dalam dunia. Lalu apa tugas kita, saudara, sebagai pendamai, pembawa damai bagi dunia ini? Tugas yang pertama, kita harus apa? Growing up. Bersama saya. Growing up. Yaitu apa? Bertumbuh ke atas. Yaitu apa? Memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Growing up. Bertumbuh ke atas. Dan yang kedua, kita harus growing together. Yaitu apa? Bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman. Dan yang ketiga, growing out. Kita harus jadi saksi keluar. Ini yang Allah mau kita kerjakan. Sebagai duta pembawa damai sejahtera Allah bagi dunia. Sebagai saksi Allah. Bahwa Allah yang mengasihi dunia itu juga mengasihi banyak orang. Untuk datang kepadanya. Ketika Rasul Paulus ingin mengabarkan Injil ke Asia Kecil, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus untuk pergi ke Makedonia. Saudara, itu bertolak belakang ya. Satu harusnya ke kanan, dia harus mengambil ke jalur lain, saudara. Mengapa? Kenapa? Di Makedonia atau di Eropa Tenggara itu banyak sekali orang-orang yang mencari, yang sedang membutuhkan Tuhan, yang miskin, yang terluka, yang terbuang, yang tidak dipandang orang, yang diremehkan, yang dikucilkan, dan banyak terhilang, saudara. Dan mereka membutuhkan Allah, mereka melambaikan tangan di hadapan Allah. Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Kami butuh damai sejahtera, kami butuh pertolongan, kami butuh perlindungan. Kami tertekan, kami terhina, kami terhilang. Akhirnya Roh Kudus berkata kepada Rasul Paulus, pergilah ke Makedonia. Ada kalanya, saudara. Saudara diingatkan oleh Roh Kudus untuk berdoa buat seseorang. Padahal orang itu pernah menyakiti hati saudara, pernah mengejek saudara, pernah membuat saudara terluka, tetapi Roh Kudus mengingatkan saudara, doakan dia, doakan dia. Ketika saudara taat, Allah akan kerjakan perkara ajaib dan besar lewat saudara untuk menyelamatkan orang tersebut. Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Tetapi kalau engkau tidak taat, ada hal-hal yang akan kau sesali kemudian. Kita belajar apa yang Tuhan mau katakan agar kita dapat menjadi duta kerajaan Allah. Matius pasal 59 katakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa, saudara? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika seorang menyebut dirinya sebagai anak Allah, berarti
secara otomatis dia memiliki tugas. Tugasnya apa? Dia harus menjadi pembawa damai bagi bumi, pembawa damai bagi dunia. Ban Ki-moon mendapat mandat PBB untuk menjadi ketua Dewan Keamanan Dunia yang tugasnya menjadi penengah, pendamai negara-negara yang sedang terjadi konflik. Ban Ki-moon datang untuk menghadirkan damai di dunia. Bagaimana dengan kita sebagai duta kerajaan Allah yang Allah tugaskan untuk membawa damainya Tuhan? Bukan damai dunia ini, saudara. Bukan damai yang berasal dari dunia ini, tetapi damai yang datangnya dari atas, dari surga. Damai yang kekal, damai yang luar biasa itu. Damainya Allah. Allah percayakan kepada saudara dan saya agar kita membawanya keluar kepada dunia. Sehingga dunia boleh melihat Kristus Tuhan dalam diri kita. Allah ingin ketika kita datang ke dalam dunia, kita datang kepada dunia, di mana kita ada, di situ ada damai. Ada sukacita, ada mujizat terjadi. Bukan di mana kita berada, di situ ada kekacauan karena kita. Banyak hal terjadi ketika ada seorang anak Tuhan datang di tengah-tengah suatu perselisihan. Perselisihan tidak selesai, maka menjadi besar. Kenapa? Mulai dengar kanan kiri, saudara. Dia bukan membawa damainya Allah, tetapi dia bilang, oh iya ya, benar ya kata dia, benar ya kata si itu, si A, si B. Sehingga menjadi semakin ricuh. Tetapi bukan seperti yang Allah mau dalam hidup kita. Allah ingin ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita menyatakan damainya Kristus ada di tengah-tengah. Di mana kita ada, di situ ada damai Allah bekerja lewat orang-orang yang kita layani. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imamat yang apa saudara? Yang membawa keluar bangsa yang datang dari kegelapan menuju kepada terang ajaib. Dengan apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kamu dan saya adalah orang pilihan Allah, duta-duta kerajaan Allah yang dipilih dari antara sekian banyak orang. Untuk apa? Melakukan pekerjaannya yang besar. Amin. Haleluya. Mari kita bersama bawa orang berdosa datang kepada Kristus dan alami damainya Tuhan. Seperti kita dipulihkan Allah, kita diampuni dosa kita bawa orang lain juga datang kepada Kristus dan mereka boleh mengalami pemulihan daripada Allah. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekalipun sangat singkat Tuhan, tapi kami percaya di hal yang singkat ini ajar kami untuk melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang pilihan Allah. Kami adalah orang-orang yang diberkati, yang dipulihkan, didamaikan dengan Allah. Dan kami juga diberi kepercayaan untuk menjadi penerus damai sejahtera itu. Kau percayakan kami menjadi duta-duta Allah, duta kerajaan Allah, membawa damai kepada dunia. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami untuk kami dapat menjadi orang-orang yang bertumbuh ke atas, growing up, bertumbuh ke atas, bertumbuh bersama-sama, growing together dan growing out Tuhan. Untuk kami boleh bersaksi, jadi berkat. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Nyatakan hadirat Roh-Mu lewat hidup kami. Yang saat ini dalam mengalami situasi yang sulit,
yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami situasi sulit karena ekonomi Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan Bapa, yang mengalami kesulitan karena pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baik, yang saat ini mengalami keretakan rumah tangga Tuhan Engkau berkati, Tuhan pulihkan kembali. Terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu turun atas kami, terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia dari virus corona yang saat ini semakin tinggi Tuhan. Tuhan tolong, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, baik itu varian Delta dan apapun juga yang sedang merebak di Indonesia. Tuhan tolong Bapa, berikan hikmat kepada para dokter dan para ilmuwan Tuhan untuk mengerti, untuk mendapatkan penangkal dari virus ini Tuhan. Dan Engkau juga berikan hikmat untuk umat-Mu Tuhan untuk tetap bersyukur dalam setiap perkara, tidak menjadi paranoid Tuhan, tetapi tetap boleh bersyukur bahwa Allah tetap ada bagi kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu, pandanglah kepada Kristus yang mengasihi saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa mengalir atas hidupmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam setiap apa yang kau butuhkan. Dan kasih sayang dari Kristus Yesus senantiasa ada padamu. Dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin, menolong, dan memimpin saudara dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.